tercinta yang masih tersedia di 104 RPW Bali ya. Nah, selamat siang RPW dan warga-warga tercinta, seperti apa yang sudah dia sampaikan tadi ya, bahwa hari ini kita akan berinteraktif ya bersama Rumah BUMN Telkom Bali sahabat ya. Nah, tentunya masih asing terdengar di telinga Anda ya sahabat ya. Nah, untuk itu kita akan kupas apakah itu Rumah BUMN Telkom Bali sahabat ya. Tapi sebelumnya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Bu Cantik. Iya. Apa kabar nih hari ini? Baik, Mbak ya. Tanya gimana? Aduh, iya. Oke, silakan perkenalan dulu sama pendengar RPKBN. Oke, selamat pagi para pendengar RPKBN Bali ya. Perkenalkan, nama saya Dewayan Mardiani, tapi lebih sering dikenal dengan Wika Hadiwijaya. Terus sering dipanggil Wika juga. Bersama rekan saya, Adit Sastra Wibawa. Kami adalah fasilitator Rumah BUMN Telkom Bali. Oke, nah ini biasa dipanggil Mbak Wika gitu ya. Siap. Oke, nah topik kita hari ini Mbak Wika, pengembangan UMKM secara digitalisasi ya melalui Rumah BUMN Telkom Bali. Tapi sebelumnya ya kita akan mengupas dulu, mungkin masyarakat banyak yang belum tahu ya, apakah itu Rumah BUMN Telkom Bali. Nah silakan dijelaskan sedikit Mbak Wika. Oke, siap. Terima kasih Mbak ya. Baik, seperti yang kita ketahui, kami adalah fasilitator Rumah BUMN Telkom Bali, di mana kinerja kami, kantor kami ada di kantor Telkom Bali ya. Kami ada dari tahun 2018, jadi lumayan sudah hampir 6 tahun ya. Fungsinya kami adalah membantu pengembangan UMKM yang ada di Bali, memfasilitasi mereka bagaimana caranya merubah mindset mereka untuk bisa mau tidak mau bergerak ke dunia digitalisasi, karena ini sangat penting sekali buat mereka. Pengembangan UMKM itu sendiri bisa berkembang dengan pesat jika mau mengikuti era globalisasi sekarang ini. Jadi persaingan di lewat dunia sosmed itu juga sangat mempengaruhi untuk ya penting banget kan. Jadi fungsinya kami selaku dari Rumah BUMN Telkom memfasilitasi mereka bagaimana mengajarkan mereka pentingnya tentang digitalisasi, apa saja yang diperlukan, memfasilitasi tentang perizinan juga yang merasa yang dulunya agak ribet ngurus perizinan, kita tuh bisa bikin satu pintu di Rumah BUMN Telkom. Seperti pembikinan NIB atau apapun kita bisa fasilitasi. Bahkan pergerakan selengkapnya itu lebih ke halal dan haki juga kita bisa fasilitasi dengan tentunya kerjasama dengan dinas Pemda dan yang terkait seperti itu Mbak ya. Oke, nah menarik sekali ya Mbak Wika, tentunya akan berarti sekali bagi BUMN yang ada di Bali khususnya ya. Nah sejauh ini Mbak Wika, nah jenis-jenis daripada bantuan ataupun sinergitas dengan BUMN UMKM ya, UMKM yang ada di Bali. Nah itu seperti apa aja nih? Baik ya, sebelumnya saya jelasin ya, Rumah BUMN Telkom itu sebenarnya kan ada, mungkin orang mengenalnya Rumah BUMN. Rumah BUMN itu di mana aja sih kayaknya? Oke, saya jelaskan sedikit ya. Setiap kabupaten itu sudah dipegang salah satu BUMN. Kalau Bali sama Tabanan itu Rumah BUMN Telkom. Kalau yang di Lumpur, Pertamina, Denpasar, PLN dan begitu juga seterusnya ya. Jadi kami di sini adalah khusus melingkupi bidang Kabupaten Bali saja. Tetapi tidak menutup kemungkinan orang dari luar UMKM di luar Bali bisa bergabung asalkan tidak tergabung di BUMN lain, karena masing-masing kabupaten ataupun bidang itu ada skala bidangnya. Jadi kita nggak boleh main gini main aja soal itu sebenarnya nggak boleh, kecuali UMKM itu yang mau. Nah terus seperti tadi, apa sih bantuan yang sudah kita berikan dari Rumah BUMN Telkom Bali kepada UMKM yang selama ini hampir ya 6 tahun kita bina. Sebelumnya saya ingin tahu binaan dari Telkom itu ada lebih dari 1.600 ya. Baik itu ada craft,
fashion, food, dan sekarang juga pergerakannya ke jasa gitu. Jadi bantuannya itu ada dari bantuan kita sudah kerjakan juga dan perizinan dulu ya dengan dinas PTSP itu kita udah kerjasama udah hampir 4 tahun ya. Setiap ada pelatihan dari PTSP mereka mengundang kita juga, sebegitu juga sebaliknya ya. Terus dari dinas koperasi pelatihan-pelatihan juga kita selalu untuk menyediakan para UMKM-nya kerjasamanya sinergi dengan dinas koperasi, dengan dinas perizinan, dan lagi kemarin ada halal yang kita gebrak yang 200 ya, 200 halal secara gratis untuk UMKM dan itu ditangani sama dinas perizinan juga dan tidak lepas juga UMKM kita juga kita libatkan di sana seperti itu. Nah terus dari tahun 2018 Telkom itu tahu kan ada bantuan seperti apa namanya itu CSR ya. Iya. Nah, CSR itu apa Mbak? CSR. Nah, kalau CSR itu sejenis bantuan permodalan dari Telkom gitu ya. Terus 2018 itu tujuannya adalah ini bukan CSR-nya cuma-cuma, memang pinjaman tetapi dengan bunga yang sangat kecil sekali dari 0,3 tapi kemarin sudah diturunkan jadi 0,2 secara kementerian ya. Itu pun tidak ada potongan, tidak ada royal, tidak ada penalti, tidak ada biaya administrasi. 100 juta minjem semuanya 100 juta masuk rekening, jadi nggak ada pengendapan, nggak ada apa-apa. Ya, nah ini dananya gimana bisa gitu ya? Ada perpinjaman dana dan lain sebagainya. Apakah ini ada kerjasama dengan bank-bank tertentu? Oh, gini ya Mbak, BUMN itu kan diarahkan dari kementerian untuk pengembangan UMKM. Jadi dana itu kan masing-masing BUMN sebenarnya. Jadi kami di bawah Telkom, dari keuntungan Telkom itu harus mengelola pengembangan UMKM salah satunya itu. Iya, karena sinergitas dengan Telkom itu sendiri ya. Iya, seperti itu. Jadi pinjaman ini gimana caranya UMKM itu nggak terjebak dalam rentenir, bunga yang besar, karena bagaimana mereka mau berkembang jika mereka masih memikirkan hal-hal seperti itu. Jadi kami ditugaskan benar-benar turun ke lapangan, melihat dengan data yang real kalau memang itu benar-benar UMKM-nya memang ada usahanya, bukan yang istilahnya main masuk data. Kalau kami di BUMN sangat menolak itu, kami harus tahu orangnya seperti apa, usahanya di mana, harus itu diserahkan ke kementerian. Jadi kita nggak boleh cuma data abal-abal. Kalau seandainya mereka kepingin tahu bergabung ke rumah BUMN, ya monggo datang ke rumah BUMN. Tetapi setelah kita masukkan dulu, kita catat datanya. Tapi sebelum memasukkan ke RBID ya, kita harus ke tempat usahanya dulu, bahwa membuktikan bahwa itu memang ada. Seperti itu. Nah sedikit flashback ya Mbak Wika. Nah ini adanya atau tercetusnya rumah BUMN ini. Nah ini sejarahnya seperti apa sih sebenarnya? Kenapa bisa ada rumah BUMN ini? Nah kita flashback sedikit ya. Nah bisa diceritain sedikit nggak Mbak Wika? Oke, jadi rumah BUMN ini namanya rumah BUMN ya. Masing-masing BUMN itu kan ada PLN, Pertamina, banyak lagi Indo atau apapun. Mereka tentunya mempunyai keuntungan ya. Jadi dari pemerintah itu menyuruh atau gimana caranya BUMN ini mengembangkan arus dananya selain itu ada TJS juga bantuan, tetapi itu kan ada bentuk, kalau di Telkom itu ya ada bentuk bangunan, ada kayak kemarin tuh bantuan airborne kayak gitu. Nah sekarang ada lagi yang harus lebih pentingnya dalam pengembangan UMKM. Seperti itu sih. Jadi di bawah kementerian juga Telkom juga itu dananya sebenarnya itu diserahkan untuk pengembangan UMKM seperti itu. Jadi BUMN lain juga kemungkinan sama ya. Jadi karena saya nggak tahu di BUMN yang lain seperti apa, tapi setahu saya sih seperti itu. Gitu. Jadi pengelolaannya itu dari Telkom, tapi juga sudah kementerian seperti itu aja sih. Iya. Nah ini yang menjadi dasar tercetusnya rumah BUMN ini tentunya untuk ikut membantu kesejahteraan UMKM ya. Iya, seperti itu ya. Oke. Dan kita lanjut lagi nanti ya Mbak Wika ya setelah satu buah tembang berikut ini. Ya, sobat sekian PKB dan warga Wanita Cinta masih setia di 102 PKB ini dan masih bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya sobat setia. Ada Ibu Newaya Mardiani ya yang biasa dipanggil dengan Mbak Wika ya. Nah dengan rekannya Aditya Sastra Wibawa ya.
sebagai fasilitator. Nah, masih pada topik kita di kesempatan pagi hari ini ya, Mbak Wika ya, yaitu pengembangan UMKM secara digitalisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi nih Mbak Wika ya. Nah, untuk bisa dinaungi rumah BUMN ini, nah syaratnya itu apa aja sih? Apa perlu KTP? Apa gitu? Ya, dijelaskan dulu Mbak Wika. Oke Mbak Nia, baik rekan-rekan pendengar ya, untuk bergabung di salah satu rumah BUMN, kalau seandainya kawasannya di Bali, itu wajib adalah rumah BUMN Telkom Bali untuk BUMN ya. Kalau seandainya di Gianyar ataupun di Denpasar atau di mana tuh udah masing-masing udah ada rumah BUMN-nya. Yang misalnya ini kan kawasan pendengarnya bukan hanya di Bali aja ya. Kalau mau di Denpasar itu cari rumah BUMN Telkom PLN ya. Kalau yang di Klungkung itu rumah BUMN Pertamina dan begitu juga seterusnya. Kalau untuk yang di Bali syaratnya itu satu, cuma KTP, terus bermodalkan HP Android ya. KTP aja? Iya, KTP sama HP Android. Kenapa? Karena emailnya itu kita cek lewat HP-nya. Emailnya juga harus aktif. Jadi nggak boleh sembarang emailnya gini nggak bisa, harus aktif semua. Karena ini datanya langsung diserahkan ke kementerian, tergabung di kementerian. Jadi kalau seandainya datang ke rumah BUMN Telkom, ingin tahu seperti apa yang monggo gitu loh. Cuma kita terima dulu datanya. Untuk memasukkan data ini ke RBID-nya kita harus kunjungan langsung karena kita nggak boleh data abal-abal. Jadi benar-benar melihat prosesnya seperti apa, kinerjanya, terus karyawannya dan berapa itu harus ada sekarang. Seperti itu aja sih Mbak. Jadi harus ada. Oke. Nah, untuk pelaku UMKM itu sendiri nih Mbak Wika ya. Nah, yang akan dinaungi oleh rumah BUMN ini. Nah, ini apakah harus sudah memiliki izin atau mungkin untuk perizinan ini, dalam hal perizinan ini adakah syarat-syarat tertentu nih? Memang harus berizin kah ataukah memang belum punya izin tapi bisa masuk dalam naungan rumah BUMN ini? Nah, dijelaskan dulu. Oke. Selama ini tidak semua sih, makanya adanya kita itu adalah membantu mereka ya, memfasilitasi mereka. Jadi tidak harus punya izin dulu atau apapun, kosongan pun juga asalkan dia punya usaha ya, punya usaha terus kita cek KTP-nya itu memang belum tergabung di rumah BUMN manapun. Jadi per hari itu juga kita akan bina. Jadi kalau mereka belum punya perizinan, belum punya, saya kalau makanan sampai NIB, nah syarat pertama dari usaha itu kan harus punya NIB. Karena apa? Saya jelasin dulu. NIB itu adalah KTP-nya dari suatu usaha. Iya. Ya, jadi penting sekali setiap UMKM itu memiliki NIB. Terus kalau makanan selain NIB itu harus punya PRT juga. Nah itu juga kita bisa komandokan dengan dinas PTSP. Kita sudah bersinergi selama ini ya. Terus jadi yang dari UMKM lain pun yang di luar kota Bali, kalau seandainya kepingin dibantu ya mau aja datang, boleh. Nah karena kita BUMN memfasilitasi. Nah terus selain dari NIB, PRT, ada halal juga. Jadi kita juga bersinergi dengan Kementerian Agama. Kita juga sudah ada 10 penyuluh yang di sini ya. Jadi nggak usah ribet lagi ketakutan atau apa ini nyari kemana, itu nggak usah. Cukup datang ke rumah BUMN. Jadi kita yang akan memfasilitasi, kita akan mengkawal mereka seperti itu. Terus nanti yang lebih penting Mbak Nia, saya jelasin bahwa pentingnya hak merek itu sangat penting sekali untuk kepentingan UMKM. Karena apa? Banyak sekali ya UMKM itu yang udah kita datangi, sosialisasi bahwa pentingnya haki itu mau tidak mau kalau seandainya namanya sudah dipakai bukan di seluruh Indonesia saja tapi seluruh dunia harus berani legowo melepas nama itu. Sekarang juga UMKM-nya juga masih belum legowo seperti itu ya. Jadi banyak kendala-kendala untuk merusakinya. Tetapi dengan sosialisasi kita yang berkelanjutan bahwa itu sangat penting sekali, akhirnya kita kemarin berlolos sampai 12 orang sih. Dan itu nunggunya 1 tahun 4 bulan. Iya, itu untuk di Bali aja. Untuk di Bali aja kita fasilitasi, dan itu kita kerjasama dengan Kominfo ya. Yang di Denpasar itu digawangi sama Dinas Perindahan. Ya, jadi terus kita bersinergi. Jadi kita apa yang tidak yang bisa kita kerjakan bareng ya kita kerjakan bareng sama Pemda di Bali. Nah, terus akhirnya setelah lolos dari HAKI itu otomatis nama baru kan. Nah, itu merubah lagi semua perizinan jadi. Nah, menurut Mbak Dia yang lebih penting apa Mbak? NIB itu awal ya, NIB itu satu. Yang paling penting itu adalah ngurus haki sebenarnya. Hak merek kalau kepingin usahanya berkembang, kalau kepingin sukses. Karena kita BUMN itu gawangannya adalah go global. Gimana caranya mereka itu yang memang kualitas barangnya bagus, kita bisa ekspor, terus ekspor. Karena di Bali kan banyak kopi ini ya. Meluas itu sudah sampai meluas luak kopi itu.
Beliau sudah sampai Amazon dan bintang 5 lagi drive-nya ya. Iya. Ya, jadi untuk pameran-pameran skala internasional BUMN Bali tetap saja ya pasti akan ikut. Kemarin ke Cina ada itu, jadi kita yang menggauli mereka ya seperti itu. Nah, untuk event-event juga kan selain kita kerjasama dengan Pemda, pameran atau apapun, kita juga bisa bikin event sendiri pas kementerian itu datang kayak gitu sih Mbak. Dan tentunya menyertakan UMKM tersebut ya. Ya. Oke. Tetapi jujur saja untuk yang kita pertemukan dengan kementerian ataupun enggak ataupun yang kelas-kelasnya internasional itu yang harus dengan lengkap surat-surat. Iya. Jadi mereka yang mau mengurusnya secara detail seperti ini itulah yang punya peluang. Iya. Jadi jangan merasa dinaksirkan gitu. Kalau seandainya kita sudah berusaha dalam arti ini balance gitu kan, tetapi di saat kita sudah bikin satu pintu membantu pengurusannya tapi mereka yang lelet ya bukan salah di kita kan. Iya. Untuk pameran itu pun jangan salahkan tuh gitu aja deh, karena banyak ya UMKM itu aja loh. Kita jadi bina kita bukan hanya sekedar pameran aja, ada pembinaan, ada pelatihan, ada apapun itu juga harus diikuti karena kita ada nilainya, ada kita ada daftar-daftar nama yang mana disiplin yang mana nggak mungkin begitu juga sebagai dengan Pemda mungkin ya. Jadi di saat pameran gitu baru ngotot nih mau datang gitu kan, mau ini nggak bisa. Jadi harus juga dalam di saat ada pelatihan pembantu mereka juga harus mau bersinergi gitu loh, karena itu juga untuk kebaikan mereka kan. Jadi seperti itu kita bikinkan QRS atau apa itu juga bisa dari rumah BUMN Telkom. Gitu. Oke. Nah ini terkait jumlah di WK ya. Nah apabila UMKM yang ingin dinaungi oleh rumah BUMN ini, apakah ada syarat jumlah tertentu nih untuk orang-orangnya nih? Apakah UMKM tersebut harus memiliki jumlah anggota berapa gitu? Apakah boleh itu kalau itu sifatnya mandiri atau bagaimana? Oh ini nggak harus sih, perorangan pun juga bisa. Bisa ya? Bisa, PT bisa, tapi lebih banyak sih kalau namanya pembinaan kita tetap perorangan. Misalnya yang craft fashion food ya, craft fashion food itu perorangan juga boleh. Tapi yang nanti udah gede udah bisa saja mereka kita jadikan sebagai inti plasma ya. Misalnya membagi ilmunya buat UMKM yang lain itu fungsinya kita pembinanya mungkin lebih yang lain. Kalau mereka kita lihat lebih ke ekspornya atau apanya gitu kan, ya mereka lain gininya, ada unggulan, ada gininya, kita ada tipenya. Ya pembinaan dari awal itu sampai yang unggulan kita ada. Seperti itu Mbak. Jadi kita juga memfasilitasi. Nah kalau sekarang kita pertanyakan untuk UMKM-nya sudah punya Shopee nggak? Sudah. Punya Tokopedia nggak? Sudah. Pasti yang untuk apa? Untuk belanja doang. Iya. Kan? Terus fungsinya kalian itu kan punya barang kan untuk dijual. Kenapa kalian ngeluarin duit terus gitu loh? Nah itu fungsinya kita juga merubah mindsetnya. Mau tidak mau kalian harus belajar membuat toko sendiri. Gitu. Jadi kita bikinkan. Kalau mereka gaptek atau apa itu tugasnya kami. Kita bikinkan langsung di tempat. Shopee, Tokopedia itu kayak gitu sih. Nah terus kita juga sekalian ya banyak memperkenalkan di rumah BUMN itu kita ada aplikasi namanya Padi UMKM. Nah di mana itu modulnya dibikin sama Telkom sama kementerian. Para pelaku BUMN diwajibkan berbelanja di sana. Ya jadi yang punya itu adalah para pelaku UMKM seluruh Sabang sampai Merauke. Jadi para pelaku BUMN baik PLN, Pertamina, Telkom dan lainnya wajib berbelanja di sana. Jadi tidak usah mencari pembeli lagi. Nah seperti itu. Jadi sekarang UMKM ini bersaing dari Sabang sampai Merauke, gimana caranya produknya kemasan yang bagus kayak gitu. Nah seperti itu. Nah di Telkom juga sekarang 2024 juga ada nanti bantuan apa namanya itu kemasan. Cuma kita di sini tidak boleh membanjakan UMKM. 50-50, Telkom bayarin setengah, UMKM bayar setengah. Jadi nggak ada manja di sini. Seperti itu. Jadi kita didikannya itu memang nggak boleh manja. Kita tidak pernah dalam memberikan uang secara gratis cuma-cuma itu nggak boleh. Nah itu harus berbentuk pelatihan, pembinaan yang benar-benar dan tidak boleh membuang-buang waktu mereka. Terus ada ekornya gitu loh. Kalau nggak ada ekornya ya nggak usah. Kayak gitu. Kayak gitu pembinaan dari kami. Gitu. Nah ini masih berkaitan dengan pengembangan UMKM secara digitalisasi ya. Nah ini kita akan bahas untuk tahun 2024 ini Pak Wika ya. Langkah-langkah apa saja sih yang akan dilakukan oleh rumah BUMN untuk mendukung UMKM dan pengembangannya secara digitalisasi. Nah apakah ini akan mendapatkan mungkin HP Android atau bagaimana gitu, ataukah nanti yang gaptek, nah caranya membina
pembina itu seperti apa gitu. Nah, dijelaskan sedikit Mbak Wika. Mungkin ada masyarakat nantinya yang masih ragu-ragu, saya gak berani ikutan atau gimana. Nah, dijelaskan sedikit Mbak Wika. Oke. Baik, untuk kerja untuk 2024 ini ya, seperti biasa kita akan tetap kolaborasi dengan Pemda itu pasti, karena kita nggak bisa lepas dari Pemda sama-sama. Terus ada event-event pameran juga, mungkin nanti kita akan bikin pameran mini kayak gitu kan, kita kelasnya bukan yang besar kayak gitu, karena itu sudah ada dari Pemdanya. Nanti beberapa kita kerjasamakan ikutkan dengan di Pemda. Pelatihan tentu saja. Selain dari Pemda, kita juga ada pelatihan. Setiap 1 bulan itu minimal 2 kali di RW itu bisa. Ya, ikutan pelatihan seperti itu. Nah, terus jadi perizinan itu kita masih tetap buka 1 pintu. Silakan yang merasa kesulitan tentang pengurusan apa, datang aja BB Telkom. Nanti akan dibina ya? Bukan, kita akan kawal. Akan kita bikinkan langsung dan langsung kita ujuk ke PT atau kemana. Kalau memang kawal ke Kementerian Agama kita kawal semua. Jadi nggak usah takut, datang aja. Itu semua itu gratis loh. Tapi kalau haki itu memang berbayar 500 ke negara, bukan, tapi itu nanti rekeningnya rekening negara, gitu loh. Ada begininya, kalau haki ya 500 itu pun setelah, bukan bayar di pertama, itu pun kalau setelah lolos ujian ya udah dikunci, istilahnya bukan sudah memang udah nggak ada yang pakai nama itu gitu loh, udah dikunci ke negara, baru berbayar, tinggal tunggu keluar ya. Itu pun hakinya 10 tahun ya, bukan seumur hidup. 10 tahun itu pun harus digini lagi, namanya juga itu disegarkan ya namanya. Terus lagi 10 tahun kalau haki. Kalau halal sekarang seumur hidup, NIB seumur hidup. Nah, saya jelasin sedikit tentang NIB. Mbak Wika, kalau seandainya NIB sekarang saya makanan, lagi 2 tahun saya berhenti nih Mbak Wika. Saya jadinya ke bikin sokasi. NIB itu tetap itu nomornya itu tetap dipakai ya seumur hidup. Walaupun ada KBRI pergantian produk gitu ya. Biarpun ada pergantian produk, nanti gininya yang ditambah KBLI-nya. Jadi apapun semua usaha itu NIB kalau sudah daftar sekali itu dipakai seumur hidup. Tetap jalan. Makanya email sama passwordnya itu nggak boleh hilang, harus tetap, itu nggak bisa diganti. Jadi wanti-wanti saya bilang kan, jangan dianggap remeh, yang NIB itu sekali udah selesai, nggak bisa. Itu pakai seumur hidup selama masih hidup gitu ya. Seperti itu Mbak. Oke. Nah, seru sekali ya. Ternyata dipergampang sekali ya. Tentunya UMKM yang memang masih ya boleh dibilang masih cukup di bawah ya. Nah, itu akan terbantu nantinya ya. Oke Mbak Wika. Nah, kita jeda sebentar dulu ya. Oke, kita akan kembali setelah 1 buah lagu berikut ini. Ya, selamat siang PKB dan teman-teman kita tercinta. Masih bersama Ketua Bapak RP KPM Bani dan masih bersama narasumber kita di kesempatan pagi hari ini ya. Ada Niwayan Mardiani ya, alias nama panggilannya Wika ya, yang sudah hadir. Kemudian juga ada Aditya Sastra Wibawa ya. Wibawa yang menemani ya, tapi masih menyembunyikan diri. Oke, sahabat sekian PKB dan warga Bali tercinta, masih pada topik kita di kesempatan pagi hari ini adalah pengembangan UMKM secara digitalisasi. Nah, Mbak Wika, tadi kan ada sempat menyinggung pameran-pameran gitu ya bagi pelaku UMKM juga yang diikutsertakan. Nah, itu jenis-jenisnya ataupun pameran-pameran seperti apa aja sih yang sudah digelar gitu? Oke. Kalau kita ya di program itu kan sering kali ya kedatangan dari kementerian kayak gitu kan. Nanti kita akan pasti bikin itu expo kecil ya, mini expo namanya. Dan itu kita akan pasti melibatkan UMKM kita minimal ya 5 lah. 5 UMKM itu seperti itu dulu kan kita sering menggunakan. Tapi pameran itu bukan hanya sekedar pajang barang enggak. Mereka praktek di sana. Mempraktek ada lukisan yang melukis, nanti mengajak menteri itu melukis kayak gitu. Nah, terus yang pertama untuk yang dia kalau kedua, pamerannya itu kita bersinergi dengan Pemda, itu udah biasa ya. Terus yang ketiga kita ada pameran nasional dulu kan, ada Inakral kayak gitu. Apakah nanti barangnya Jawa Jing kayak gitu, apa langsung UMKM-nya diberangkatkan kayak gitu. 2023 selama ini sih seperti itu kan. Terus kemarin perwakilan dari Mandalika kita Bumpong itu ada sempat ke Mandalika juga. Terus untuk G20 kebetulan juga Bali itu UKM-nya juga sebagai penyapa yang memberikan kopi web di Bali untuk ininya ada Bu Santi itu.
Terus dari Rotan Bali juga dari apa? Dia mengajar 8 kepala negara kalau nggak salah waktu G20, tapi itu pun dari dinas ya, tapi UKM-nya bukan orang Bali gitu loh. Jadi mereka juga bersinergi kayak gitu. Terus nanti pameran-pameran internasional, karena kita BUMN itu bukan hanya kapasitasnya nasional saja. Kemarin ada yang ke Cina, ke Tokyo itu, dan 2024 ini sih kita Maret ini sudah ada ke Paris ya gitu. Jadi untuk sementara sih masih barangnya ujian, tapi kita nggak tahu depannya ya seperti apa. Jadi kita menyiapkan mereka itu memang untuk internasional seperti itu. Jadi untuk yang rekan-rekan yang kepingin misalnya memang benar ya fasilitasi diri dengan memperkuat perizinan seperti itu sih. Ya itu aja sih Mbak. Nah Mbak Wika, ini mungkin ada masyarakat yang pengen tahu nih ataupun ingin bertanya-tanya terkait dengan rumah BUMN ini. Nah itu bisa datang langsung ke kantor atau gimana nih? Dan mungkin bisa menyatakan alamat juga, barangkali ada masyarakat yang belum tahu ini tempatnya di mana sih? Gitu. Oh boleh, bisa saja datang ke kantor Telkom, tapi harus kontak saya dulu karena kita kan nggak boleh hanya di kantor saja, kita harus turun ke lapangan nih, karena datanya ke kementerian gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau rekan-rekan yang baru ya, misalnya usahanya itu adalah craft, fashion, food gitu, bisa save nomor saya dulu atau teman saya, kita adakan kontak dulu. Takutnya saya nggak ada di kantor gitu loh. Jadi rekan-rekan bisa kontak saya ke nomor 082 144 555 888 gitu Mbak Wika. Terus yang satunya berapa yang tadi? Ya nanti cukup itu aja dulu. Oke, siap. Itu aja sih. Nah tak terasa juga ya Mbak Wika, ternyata waktu kita sudah miris banget. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih, terutama masyarakat yang mungkin ingin tahu rumah UMKM itu sekarang ini sudah jalan di Bali gitu ya, sudah berlaku di Bali juga. Nah ada yang mungkin ingin disampaikan atau himbauan mungkin kepada masyarakat, silakan Mbak Wika. Terima kasih banyak. Baik, buat rekan-rekan yang siapa tahu yang mendengarkan ini adalah UKM yang bergerak dalam usaha craft, food, dan fashion ataupun jasa, jangan takut bergabung di kami. Datanya itu sangat dijaga kerahasiaannya. Kami langsung dari Kementerian BUMN hanya bermodalkan KTP dan real email sama HP Android. Jadi dari mendaftar awal Anda sudah kami menjadi pilihan kami dan siap kita gawan untuk proses perizinan, bagaimana proses promosinya, gimana cara foto produknya, terus pembinaannya seperti apa, digitalisasinya untuk pengembangan penjualannya itu juga kita kawal. Jadi nggak usah takut, cepat daftar ke rumah BUMN Telkom Bali. Gitu ya. Dan ini juga nanti untuk kantornya bisa dikunjungi di alamat Telkom Bali ya. Iya, di kantor Telkom Bali cari kantornya itu rumah BUMN Telkom Bali gitu. Udah langsung masuk ke Telkom udah kelihatan rumah BUMN gitu. Tinggal masuk aja. Atau bisa aja melalui via WhatsApp juga ya di 082 144 555 888 ya, nanti bisa berhubungan langsung dengan Ibu Wika. Siap, seperti itu. Tak terasa ya Mbak Wika, perbincangan kita asik sekali dan ini menarik sekali ya, terutama masyarakat yang mungkin saat ini ikut UMKM gitu ya. Nah ini sangat penting dan ini sangat menguntungkan juga ya bagi masyarakat UMKM ya untuk pengembangan UMKM mereka ya. Terutama sekarang ini di zaman yang digitalisasi ya, sudah dipergampang gitu ya, apalagi dengan adanya rumah UMKM, tentunya ini akan sangat-sangat membantu masyarakat. Terima kasih sekali lagi buat Mbak Wika. Saya terima kasih Mbak Nia, saya memberikan kesempatan kepada rumah BUMN Telkom untuk promosi ya. Untuk sama Mbak Nia. Terima kasih. Dan baiklah sama saya PKB dan warga Bali tercinta, demikianlah bincang-bincang saya bersama Mbak Wika ya, yang tadi sudah memaparkan banyak sekali ya terkait dengan rumah UMKM ya, yang ini untuk bertujuan untuk membantu UMKM yang ada di Bali ya, sahabat setia, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, khususnya bagi Anda yang memiliki UMKM pada saat ini ya. Bagi Anda juga yang mungkin ingin bertanya-tanya, silakan aja langsung
langsung ya kepada Mbak Wika di nomor telepon tadi ya di 082 144 555 888. Tentunya akan diberikan kemudahan juga bagi Anda sahabat setia. Baiklah sahabat setia PKB dan keluarga Bank Ini tercinta, tak terasa juga ya sudah 2 jam yang menemani Anda di ajangnya Wata Bangli Era Baru di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang dihadirkan untuk Anda sudah bermanfaat untuk Anda ya sahabat setia, bisa bermanfaat untuk Anda dan sudah menghibur Anda di kesempatan pagi hari ini. Baiklah sahabat setia, dari kawasan kantor Bupati Bali, Jalan Brigjen Ngurah Rai nomor 30 Bali, ini yang petugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.